Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Mari kita lanjutkan kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku di bab ke-107. Hal yang sebenarnya, sebentar lagi tamat ya, jadi jangan sampai terlewat bab selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat menyimak. Aku mengetuk pintu kamar Kartika, sepertinya pemilik kamar telah tertidur pulas. Aku beralih ke kamar Aisyah lalu mengetuk pintu kamarnya. Ardi keluar dari kamarnya. Iya, Mas. Mana Aisyah? Tanyaku pada Ardi. Ardi melebarkan pintu kamarnya, terlihat Aisyah tengah memeluk Dimas, anaknya. Keduanya sudah tertidur pulas. Aku melangkahkan kaki masuk ke kamar. Dek, bangun. Sini dulu, Mas mau ngomong. Aku menggoyangkan tubuh adik bungsuku itu. Aisyah berbalik badan lalu menatapku. Apa sih? Sini, bangun dulu. Mas mau ngomong. Dengan malas akhirnya Aisyah duduk lalu mengucek kedua matanya. Aku menarik tangan adikku keluar kamar dan menyuruhnya duduk di ruang tamu. Tunggu di sini, Mas mau bangunkan Mbak Kartika, perintahku pada Aisyah. Tak lama kemudian, aku dan Kartika berjalan bersama menuju ruang tamu menemui Aisyah yang tampak kusut. Dek, tolong bantu Mas besok ya. Itu kalimat pertama yang aku ucapkan ketika kedua adikku mulai terjaga dan serius mendengarkanku. Iya, Mas, besok kan, sekarang gak ada yang dikerjain. Tidur aja ya, nego Aisyah, kedua matanya memerah karena menahan kantuk. Alhamdulillah, Mas senang kalian bisa bantu. Ini hal yang pertama buat Mas, bikin gak bisa tidur. Kartika menyikutku, sudah pasti kami bantu. Mas, sekarang, apa yang harus kami lakukan untuk membantu Mas Imam? Pokoknya kami siap. Jadi gini, Dek. Aku mendehem, menjeda kata agar keduanya lebih serius memperhatikan aku. Keluarganya Utami itu sudah bertahun-tahun bekerja pada seseorang. Sangat bergantung sekali pada orang tersebut. Bahkan Utami sempat akan menikah dengan anak bosnya itu. Tapi gagal dan sekarang Utami lebih memilih Mas Imam daripada anak bos bapaknya Utami itu. Seran, mata Kartika mulai terbuka lebar mendengar ceritaku. Jangan bilang kalau Mas Imam ngaku lebih ganteng daripada anak bosnya itu, ejek Aisyah. Bukan ngaku, Dek. Tapi kenyataan kok, Mas Imam terbukti ganteng, ucapku sambil memamerkan deretan gigi putih. Iya, terus bagaimana selanjutnya? Potong Kartika. Anak bos itu masih mengejar Utami. Ngamuk dia, besok pestanya ternyata malamnya Utami kabur, semua persiapan sudah beres 99%. Keduanya melotot, bahkan Kartika membulatkan mulutnya karena heran. Bahaya sekali, Mas, ucap Kartika. Iya. Tapi itu dulu, sudah lewat. Mas Imam sudah pasang badan kalau orang itu berbuat jelek. Meskipun begitu, sebaiknya jangan memancing keributan. Mas, nikahnya di sini aja, di Malang gak usah, usul Aisyah. Aku menggelengkan kepala. Mas malah berencana menikah di Natuna atau Batam, tempat Utami sekarang. Boleh juga, Mas, jawab Kartika. Aku menghembuskan nafas kasar, itu masalah nanti ya, gampanglah. Masalah saat ini adalah... Aku menjeda kalimat agar keduanya lebih fokus memperhatikan aku. Apa? Mas? Tanya Aisyah tak sabaran. Keluarganya Utami, papa dan mamanya itu terbiasa dibiayai oleh bosnya. Jadi, apa ya, orang kaya tapi sebenarnya gak kaya. Bukan kayak keluarga kita yang memang bukan orang mampu. AKB maksud Mas? Tebak Kartika. Bukan, bisa dibilang matre. Matrenya itu? Aku menepuk kening lalu mengusap wajah, disusul dengan tawa kedua adikku. Mereka jadi pengabdi bosnya karena matre, gitu ya? Kata Aisyah. Iya, bisa dibilang begitu. Setelah batal nikah, katanya banyak fasilitas mereka yang dicabut oleh bosnya. Sebenarnya kasihan juga sih. Sudah risikonya kerja sama orang, kata Kartika. Tadinya Mas sempat ragu, mau nerusin lamaran ini Pak gak? Jangan ngomong gitu, Mas. Masa gagal nikah, gak lucu, potong Aisyah. Kata-kata papa dan mamanya Utami itu nyakitin banget. Kamu kalau dengar pasti sakit hati bahkan nangis. Mas bilang kalau keluarga kita berasal dari keluarga biasa, bukan orang kaya. Cuma bilang begitu aja mereka langsung ngomong panjang lebar, pokoknya nyakitin deh. Mas dah tanya ke Mbak Utami. Tanya Kartika. Sudah, kalau menurut Aisyah,
sebaiknya Mas pikirkan ulang lagi deh. Namanya orang tua itu selamanya. Nanti kalau Mas Imam sudah nikah diperas sama mereka lagi. Kalau Aisyah, no. Aisyah menyilangkan kedua tangannya di depan muka. Aku menggaruk rambut yang tak gatal. Benar juga apa yang dikatakan Aisyah, tapi Utami sangat berbeda dari kedua orang tuanya. Apa aku terlalu cinta pada Utami ya? Dan mengabaikan penghalang di antara kami. Menurutmu, bagaimana? Tanyaku pada Kartika. Benar apa yang dikatakan Dek Aisyah, Mas. Tapi semuanya kembali lagi sama Mas Imam. Jika Mas Imam sudah mantap, maju terus. Mas Imam dan Mbak Utami, kan gak selamanya tinggal bersama orang tuanya Mbak Utami. Mas Imam aja tugasnya pindah-pindah. Masa orang tuanya mau ngikutin kemana Mas Imam tugas? Gak mungkin. Mas Imam punya kekuasaan untuk mengatur dan menjalankan rumah tangga sendiri. Bagus banget jawaban Bu Guru. Terima kasih sarannya. Aku mengajak Kartika berjabatan tangan untuk memberinya apresiasi. Sudah selesai kan? Sekarang waktunya tidur ya. Ucap Aisyah sewot. Tunggu, aku menahan tangan Aisyah. Ada satu lagi yang mau Mas Imam tanyakan pada kalian berdua. Aku melirik pada keduanya. Apa? Tanya Aisyah. Lita, kenapa dia bisa tinggal di sini? Mas Imam sama sekali gak tahu kenapa dia bisa tiba-tiba ada di rumah ini. Apalagi menempati kamar Mas Imam. Kok balik tanya sih? Bukannya Mas Imam yang mengajak dia tinggal di sini? Ucap Aisyah dengan nada tinggi. Aku menggeleng, Kartika, kamu yang tinggal di rumah ini. Tolong jelaskan. Kartika mundur sedikit, lalu menyandarkan badannya di sandaran kursi. Aku aja heran kok, tapi memang Lita itu orangnya humble, gampang akrab jadi siapapun mudah bergaul dengannya, termasuk Hana. Tapi Aisyah gak suka dia ngaku-ngaku pacar Mas Imam, pakai acara mencekoki Hana segala. Maksudnya, dia sengaja mendoktrin Hana bahwa Lita adalah pacarnya Mas Imam. Aisyah gak suka. Jangankan Lita, Dek. Di mana Mas Imam tugas, cewek yang ngaku jadi pacar Mas Imam gak cuma satu tapi banyak. Keduanya menyoraki aku bersamaan. Ya sudahlah, sekarang semuanya tolong dimengerti bahwa Mas Imam sama Lita gak ada apa-apa. Aisyah, dengar kata mbakmu tadi, kan, bukan Mas Imam yang ngajak Lita nginep di sini. Tolong dipahami. Yang ngajak Lita nginep di sini itu, ibunya Aisyah. Tandas Kartika lagi dengan wajah tak kalah sewot. Kalau mau komplain, silahkan ke Ibu Suri. Jangan mentang-mentang aku yang tinggal di sini, malah disuruh mengusir si Lita itu. Fix ya, yang ngajak Lita menginap di sini itu ibunya Aisyah. Jadi yang berhak mengusirnya juga ibunya Aisyah. Ulangku lagi sambil tertawa pelan. Kartika cekikan mendengar ucapanku. Aisyah membuang wajahnya, aku mau tidur. Besok pakai baju apa, Mbak? Tanya Aisyah sebelum meninggalkan ruangan. Pakai baju yang paling bagus. Ucapku tegas. Kayak mau lebaran aja. Ledek Kartika. Iya, besok kita rayakan bersama. Anggap aja lebaran. Candaku. Sudah malam, jangan ribut-ribut. Teriak bapak dari kamar. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.